Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para leader, para business owner, para pelaku bisnis di ruang tamu performate.id. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, semoga sahabat-sahabat, para leader, para business owner dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bisnis meroket dan scale up tentunya. Ya, hari ini saya akan diskusi, akan sharing pengalaman saya dalam membangun sebuah organisasi. Terutama kita akan diskusi, akan bicara, akan sharing yang berkaitan dengan pentingnya sebuah struktur organisasi di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah organisasi di bisnis kita. Dulu waktu saya masih usaha mikro, dibantu oleh 2 karyawan dengan 1 cabang. Semua pekerjaan yang ada di toko kami ya di Madinah Reload kita kerjakan secara bersama, berjamaah, secara bergotong royong teman-teman sekalian. Jadi semua orang bisa mengerjakan banyak hal, semua orang bisa mengerjakan apapun di organisasi kita. Nah, namun ketika cabang kita sudah mulai banyak, organisasi kita mulai berkembang, maka fungsi gotong royong tersebut ya, divisi A mengerjakan B, divisi B mengerjakan A ya, itu tidak bisa terjadi lagi di organisasi yang sudah besar. Karena ketika organisasi kita sudah mulai kompleks, sudah mulai besar, sudah mulai banyak, maka agar tidak terjadi tumpang tindih di dalam sebuah pekerjaan, di dalam sebuah organisasi, maka diperlukanlah struktur organisasi di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah bisnis teman-teman sekalian. Nah, jadi mulailah ketika organisasi kita mau tumbuh, mau scale up, tujuan organisasi kita mau tercapai, mau chip target, mau tembus target, ketika organisasi besar, maka diperlukanlah struktur organisasi. Sehingga karyawan yang bekerja memiliki job description atau tugas dan tanggung jawab yang clear dan jelas teman-teman sekalian. Misal sebagai contoh, ketika cabang kita sudah 2, ketika sudah 3, ya kita mulailah bentuk struktur organisasi kita dari mulai jabatan tertinggi, misal katakan kita sebagai seorang CEO ya, sebagai penanggung jawab tertinggi, mulailah kita bentuk struktur organisasi bawahan kita. Contoh yang paling urgent adalah salah satu divisi yang paling urgent, divisi marketing atau sales ya, marketing dan sales. Jadi buat nih teman-teman sekalian ya, di bawah kita, struktur di bawah kita persis yaitu divisi marketing dan sales. Nah, setelah marketing dan sales kita buat, barulah kita buat uraian tugas dan tanggung jawabnya. Jadi dari mulai dia pagi sampai dia pulang kerja, tugas dan tanggung jawabnya kita uraikan di situ. Nah, setelah sales kita buat ya, divisi sales, struktur organisasi bawahan kita buat, maka kebutuhan apa lagi nih yang yang kita perlukan di dalam sebuah organisasi kita. Setelah itu biasanya yang paling urgent, yang paling penting yaitu divisi yang berkaitan dengan pencatatan keuangan. Ya, setelah sales kita buat atau marketing kita buat, barulah divisi pencatatan keuangan kita buat atau finance ya, divisi finance. Nah, setelah kita buat, barulah tugas dan tanggung jawabnya kita buat ya, job desk-nya kita buat. Jadi dari mulai dia masuk kerja jam 9 pagi contoh, sampai dia pulang lagi kita buatkan tugas dan tanggung jawab dia, apa yang harus dia kerjakan. Nah, setelah marketing sudah dibuat, kemudian finance sudah dibuat, baru kebutuhan apa lagi nih? Misal katakan kebutuhan yang paling urgent, katakan purchasing gitu ya, bagian pembelanjaan stok gitu ya. Nah, kita buat PIC-nya siapa dan dia mengerjakan apa. Jadi hari ini kita udah punya marketing, divisi marketing, kemudian divisi finance, divisi purchasing, pembelanjaan, dan kemudian apa lagi yang dibutuhkan. Ketika organisasi kita sudah mulai kompleks, sudah mulai besar, maka biasanya dibutuhkan satu divisi, satu kepala penanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan karyawan atau personalia.
Ya, kita buat tuh teman-teman sekalian. Jadi kepala personalianya siapa atau manajernya siapa. Kemudian setelah kita buat, ya barulah kita buatkan job desk, uraian kerja dan tanggung jawab. Nah, alhamdulillah nih di bawah kita CEO, ya mereka jalur koordinasinya, penanggung jawabnya langsung ke kita, langsung ke CEO gitu ya. Di bawah kita sekarang sudah ada marketing, kemudian sudah ada pengelolaan pencatatan keuangan, kemudian purchasing, kemudian yang berkaitan dengan personalia, kekaryawanan. Nah, kalau memang masih dibutuhkan lagi divisi apa nih? Misal katakan divisi operation gitu ya, yang mengolah semua operasi di organisasi kita, itu perlu disupervisi misal katakan. Perlunya leader, perlunya manajer. Nah, maka buat. Nah, jadi struktur organisasi ya disesuaikan berdasarkan kebutuhan daripada organisasi kita. Nah, mereka ini ya jalur koordinasinya langsung ke kita teman-teman sekalian. Sebagai CEO langsung ke kita. Tapi kalau mereka punya bawahan, bikin lagi tuh di bawahannya. Divisi marketing, di bawahnya ada divisi digital, ya digital marketing, atau di sisi sales marketing gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini teman-teman sekalian gambaran singkat yang berkaitan dengan struktur organisasi. Nah, maka ketika ada struktur organisasi dalam sebuah perusahaan kita, barulah benefit apa sih Bang Rini ketika kita membuat struktur organisasi. Nah, ada 4 manfaat, 4 keutamaan ketika kita membangun struktur organisasi di dalam sebuah perusahaan kita nih teman-teman sekalian. Yang pertama adalah membantu mencapai target perusahaan. Jadi setelah kita membuat struktur organisasi dengan baik, benefit atau keutamaan yang pertama adalah ketika kita memiliki tujuan, memiliki target, memiliki big goal, maka tujuan yang besar haruslah dibantu dengan tim yang hebat, tim yang kuat, tim yang solid. Dan tim yang kuat dan solid itu ya haruslah didukung dengan struktur organisasi di mana seseorang mengambil tugas dan tanggung jawab berdasarkan fungsi dan perannya di situ. Jadi memudahkan pencapaian tujuan daripada organisasi kita teman-teman sekalian. Tujuan kita apa? Dengan struktur organisasi maka insya Allah akan lebih dimudahkan karena kita bisa membreakdown ke semua karyawan kita untuk tujuan bersama teman-teman sekalian. Yang kedua adalah membantu dalam membuat job description atau job desk ya, tugas dan tanggung jawab. Nah ini jadi setiap orang yang bekerja di dalam sebuah organisasi di perusahaan kita, mereka-mereka yang bekerja itu jelas sekali dari awal udah kita jelaskan tugas dan tanggung jawab mereka. Nah, karena dulu saya sebelum ada sebelum ada job desk gitu ya teman-teman sekalian, ya orang bekerja berdasarkan instruksi kita aja tuh. Ya kan, kita suruh ini, suruh itu, suruh itu. Nah, pada saat kita nggak ada dia bingung deh tuh. Pada saat kita nggak ada dia bingung nih mau ngapain gitu kan. Nah, dengan adanya job desk yang jelas sehingga kita bisa meminimalisir, memanage agar karyawan kita tuh nggak bengong gitu ya. Mereka ada aktivitas yang dia kerjakan sehingga dia lebih produktif teman-teman sekalian. Dan yang ketiga adalah membantu dalam membagi tugas dan tanggung jawab lebih mudah dan jelas. Jadi manfaat yang kedua tadi memberikan job desk. Nah, yang ketiga membantu dalam membagi tugas secara detail teman-teman sekalian. Jadi poin yang ketiga manfaatnya adalah kita bisa memberikan pekerjaan yang detail, yang jelas kepada semua karyawan kita, kepada departemen, kepada divisi gitu ya. Sehingga orang yang bekerja dengan kita, saya kerjanya ngapain ya? Saya di sini ngapain ya? Jadi dengan adanya job desk yang jelas, mereka sudah punya uraian kerjaan, uraian tanggung jawab yang mereka harus kerjakan dari pagi sampai selesai dia bekerja. Dan manfaat yang keempat teman-teman sekalian, membantu untuk mengurangi konflik internal yang terjadi di dalam organisasi kita. Jadi ketika dulu misal saya masih satu toko, karyawan masih 2 orang, ya kita bekerja secara bergotong royong. Ya, semua kita kerjakan bersama gitu ya. Nah, namun ketika cabang kita sudah banyak, karyawan kita sudah banyak,
Maka ini harus dipetakan teman-teman sekalian. Ya, jadi finance mengerjakan urusan yang berkaitan dengan finance. Jangan sampai urusan pekerjaan finance dikerjakan oleh tim marketing gitu ya. Urusan kerjaannya sales marketing dikerjakan oleh finance. Nah, ini ada tumpang tindih pekerjaan yang akhirnya menimbulkan gap, menimbulkan konflik di dalam sebuah bisnis atau dalam sebuah organisasi kita. Nah, maka untuk menghindari konflik yang berkaitan dengan pekerjaan, maka sudah harus dikelirkan tugas dan tanggung jawab apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab karyawan kita. Yang kelima, membantu meningkatkan moral dan motivasi kerja ya untuk jenjang karir. Nah, pada saat karyawan bekerja mengawali karirnya dari seorang frontliner, dari seorang penjaga toko, misal di perusahaan kita sudah sampai di tingkat di level regional store area gitu ya. Jadi di atasnya itu jalur koordinasinya ada store leader, kemudian store area manager gitu ya, sampai national manager gitu ya. Nah, jadi si karyawan ini termotivasi ketika ada struktur organisasi, maka dia ada impian, ada harapan untuk jenjang karir yang lebih baik lagi teman-teman sekalian. Nah, kalau seandainya tidak ada di dalam struktur organisasi, maka karyawan tidak punya karir path gitu ya, ibaratnya tidak punya jenjang karir yang clear, yang jelas ketika bekerja di perusahaan kita. Nah, maka itu salah satu manfaatnya, yaitu meningkatkan motivasi mereka dalam bekerja untuk mengambil posisi-posisi strategik, posisi-posisi tertinggi dalam sebuah organisasi kita, sehingga mereka termotivasi untuk menduduki jabatan tertentu di organisasi kita. Dan berikutnya yang keenam, membantu dalam menghitung kompensasi and benefit. Nah, jadi clear sekali salah satu manfaat dari kita menyusun struktur organisasi adalah, salah satunya yang keenam adalah jadi karyawan itu termotivasi untuk bekerja lebih giat, lebih semangat lagi ketika mereka memiliki jenjang karir. Misal posisi dia sebagai frontliner, gaji dia UMR katakan. Nah, ketika dia mencapai sebuah jabatan di kepala cabang atau di store leader, dia udah bisa melihat wah gajinya, benefit dan fasilitas yang akan didapatkan ketika dia menduduki jabatan tertentu. Jadi struktur organisasi sangatlah penting untuk ya menandakan bahwa suatu perusahaan tersebut aktif dan memiliki peran yang jelas dalam penataan struktur organisasi. Perusahaan juga sangat berpengaruh untuk membuat perusahaan menjadi lebih baik dan produktif. Jadi struktur organisasi merupakan sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen yang menyusun sebuah perusahaan terkait pembagian tugas dan tanggung jawab agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam suatu wewenang dan tanggung jawab pada perorangan. Ya, terima kasih teman-teman sekalian atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan penuh dengan manfaat. Jika video ini memberikan inspiring dan pembelajaran edukasi pada sahabat-sahabat semua, silahkan di-share, like, dan subscribe apa yang ada di video ini. Dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Salam eksekusi, kasih performet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.